Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini dengan tema masih membahas terkait dengan asam lambung. Nah, kita kembali ke slide yang sudah dipaparkan oleh Dokter Lizda. Tadi ada yang membahas makanan pedas ya dokter ya. Nah, makanan pedas ini sering kali disalahkan ketika sedang mengalami asam lambung. Apakah benar semua makanan pedas itu buruk untuk permasalahan GERD, dokter? Makanan pedas itu adalah salah satu faktor pemicu pada kasus ya kalau orang awam sebutnya tadi lambung ya, asam lambung, atau yang lebih spesifiknya itu yang kita bahas sekarang yaitu tentang GERD gitu. Nah, yang harus digarisbawahi itu adalah pedas ini adalah sensasi rasa ya. Jadi itu sifatnya subjektivitas. Kalau ditanya berapa sih kadar pedas yang seharusnya gitu ya, pasti beda-beda ya dok. Nah iya, mungkin kita tahu ya bahwa teman kita itu kamu lebih tahan pedas dari aku. Kadang kita bilang seperti itu ya dok ya, kamu lebih tahan, aku lebih tahan daripada kamu tuh nggak tahan pedas. 2 buah cabai rawit aja kamu udah kayak gimana. Iya, aku sementara udah cabai rawit tambah cabai yang lain digabung-gabung aku masih kuat gitu. Jadi yang harus digarisbawahi itu adalah makanan pedas ini. Pedas itu kan sebenarnya adalah sensasi rasa ya. Jadi dia juga sifatnya adalah subjektivitas. Jadi kita yang akan mengenali di tubuh kita sendiri. Kalau kira-kira memang itu sudah melampaui batas kemampuan kita, maka hati-hati, itu bisa menjadi pemicu terjadinya peningkatan asam lambung atau bahkan yang tadi yaitu bisa menyebabkan terjadinya GERD tadi. Kalau dokter Wenti tahan pedas nggak dokter? Tahan sih ya. Kalau nggak pedas kayak kurang gitu ya dokter ya. Oke dokter, kita lanjutkan dengan materi hari ini. Kita lanjut ya. Ini untuk faktor resikonya tadi. Lalu kemudian ke patofisiologi. Jadi ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan di depan ya. Jadi ternyata ada slide-nya, tapi karena sudah menyinggung gitu ya. Dan saya rasa pasti pemirsa juga sudah paham ya akhirnya. Jadi kenapa sih ini berkaitan dengan etiologi tadi? Kenapa GERD itu bisa terjadi? Karena di pintu ini esofagus kita atau kerongkongan tadi, dia punya pintu masuk dan dia juga punya pintu keluar gitu ya. Nah, jadi yang bermasalah itu bukan pintu masuknya, tapi pintu keluarnya. Pintu keluarnya itu dia kemudian bisa membuka lagi. Sorry, di sini maksudnya ya pintu keluarnya ya. Jadi closed sphincter. Jadi pintu masuknya di atas, yang ini di pintu keluar. Jadi pintu keluarnya itu dia nggak ada celah atau bahkan mungkin nggak menutup sempurna atau kebuka lagi. Akhirnya cairan yang ini tadi, ini taruhlah gambar yang biru ini asam lambungnya, dia bisa balik lagi ke atas. Ya, jadi dia akan naik lagi ke atas. Nah, dia berarti kalau naik ke atas, dia kan berada pada posisi yang tidak seharusnya dia ada. Makanya muncullah keluhan yang sudah dipaparkan tadi, gitu ya. Dan mungkin akan lebih lengkapnya untuk keluhannya itu di sini. Nah, mari kita lihat keluhannya. Yang pertama, yang menjadi khasnya, kalau Helda mungkin bertanya, yang mana sih dari semua keluhan ini pokoknya yang paling khas? Sudah disinggung oleh Dr. Wenti tadi, yaitu heartburn. Jadi rasa panas terbakar di mana? Daerah dada. Yang kadangkala masyarakat tuh takutnya dia kepikirannya bukan ke asam lambung kalau kayak gitu, ke jantung. Jadi masyarakat tuh mikirnya kalau dia kena serangan jantung. Yang di ulu hati itu ya dokter ya? Di dada. Di dada ya? Iya, karena kan tadi kerongkongan kan di sini jatuhnya. Dia naiknya di sini, otomatis kayak rasa panas terbakarnya itu di daerah dada. Dan dada itu kan biasanya awam tuh pokoknya taunya jantung ya. Pokoknya kalau ada masalah daerah dada itu ya serangan jantung gitu ya. Nah itu jadi padahal nggak semuanya serangan jantung ya. Dan ini menjadi salah satu yang paling khas. Lalu yang khas kedua, dia ada 2 yang khas ya. Ada yang heartburn dan yang kedua ini yaitu regurgitasi. Jadi regurgitasi itu ya memang kerasa. Oh kok ada kayak asam-asam pahit ya. Jadi rasanya itu asam pahit-pahit gitu. Kayaknya pernah semua yang ngalamin. Iya betul banget. Jadi pernah kan baru kita sadar ya ternyata asam pahit yang kita rasakan itu padahal kita lagi nggak makan yang asam atau yang pahit ya. Tiba-tiba aja dia muncul di bawah, kerongkongan bawah kita rasanya. Kita nggak bisa nunjuk pasti ya karena dia tumpul nyerinya. Nah itu adalah 2 gejala yang khas. Lalu kemudian bisa ada nyeri dada, makanya sering kali orang salah artikan menjadi serangan jantung.
ya. Padahal nyeri yang dia maksud itu kadang-kadang karena terbakar tadi rasanya. Jadi dia merasa itu nyeri dada, gitu ya. Kemudian begah, ya, bahasa awamnya kembung, ya, kok kenyang terus ya, gitu ya. Padahal udah lama makan tapi itu kayak kenyang terus. Kemudian laringitis ini adalah bisa jadi gejala, bisa juga komplikasi ya. Jadi karena dia masuk di tempat yang nggak seharusnya, dia mengiritasi mukosa atau dindingnya, dia iritasi karena asam tadi. Makanya dia terjadi peradangan namanya laringitis dan juga faringitis. Jadi dia bisa jadi gejala, bisa juga jadi komplikasi. Kemudian sensasi mengganjal, jelas ya, karena ada yang balik lagi nih, yang harusnya kosong lalu kemudian ada lagi ya. Jadi kayak ganjal atau banyak bersendawa. Makanya dari gejala ini kalau kita lihat wajar sih ya masyarakat awam itu menyebutnya sebagai asam lambung. Karena pada mah yang biasa yang bukan reflux ya, kan ada juga Ada kembung, Iya. betul. Sendawa ada. Sensasi mengganjal ada, iya. Paling bedanya itu di nyeri ulu hati. Jadi dia mirip-mirip gitu ya, tapi tetap sebaiknya masyarakat atau pemirsa yang menonton untuk tetap tidak self diagnose. Mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh Dr. Wenti. Baik, kembali untuk duduk Dr. Lisda. Sebelum ke pemaparan materi nih, Dr. Wenti, kalau untuk perbedaan nyeri dada ketika asam lambung dan juga mungkin ada penyakit lainnya seperti jantung, itu seperti apa sih dokter untuk diberi tahu kepada pemirsa di rumah supaya tahu juga bedanya gitu? Ya, jadi kalau untuk beda dari gejala yang dialami itu agak sulit ya, karena pasien sendiri akan merasakan sama aja nih sakit sama. dadanya sampai ke belakang bahkan ya. Nah itu salah satu gejala sakit jantung yang sering dirasakan juga, nyeri di dada sampai menjalar ke belakang. Benar-benar kalau pernah merasakan GERD itu sampai sesak. Nah, gitu. Kalau gejalanya sama, cuman pemicunya yang beda. Jadi harus dikira-kira, oke, sebelum nyeri dada tadi saya makannya apa ya? Saya makan ini, atau misalnya saya melakukan kegiatan ini. Dan satu lagi, untuk yang lansia biasanya kan sudah ada faktor penyakit lainnya ya, faktor penyakit kronis lainnya. Mungkin yang ada hipertensi atau kolesterolnya tinggi. Nah, itu boleh dicurigai ke arah jantung. Kalau untuk usia muda biasanya akan lebih sering di GERD-nya. Untuk Dokter Wenti juga tadi sempat mengatakan mengalami GERD juga ya, Iya, dokter ya. benar. Kemarin habis makan durian ya dokter ya. GERD ini sebenarnya kasusnya agak menarik, terutama ketika COVID. Zaman COVID 2 tahun yang lalu, GERD ini lagi viral-viralnya. Karena orang yang menderita COVID itu kan stres ya dok ya. Banyak sekali overthinkingnya, pikirannya apa? Asam lambungnya akhirnya naik, lebih banyak produksinya. Akhirnya dia yang sakit COVID itu kan dipengaruhi daya tahan tubuh ya, faktor imunitas. Nah, ketika dia sudah COVID, imunnya turun ditambah GERD, maka dia akan semakin drop. Itulah yang sering terjadi long COVID jadinya, tidak sembuh-sembuh atau malah gejalanya akan semakin buruk. Kadang disamarkan ya, gejalanya ini COVID saya nih buat sesak, ternyata GERD-nya. GERD-nya. Kalau untuk disandingkan GERD dan juga stres nih dokter, yang mana yang harus kita sembuhkan terlebih dahulu gitu? Untuk tangani terlebih dahulu, apakah stresnya dulu, apa asam lambungnya dulu? Jadi sebenarnya harus dua-duanya ya, seimbang. Sekaligus ya dokter? Iya, karena kalau GERD-nya diatasi dia masih stres, GERD-nya pasti akan kambuh-kambuhan dong. Nah, jadi memang dua-duanya harus balance. Itu stres itu sering pengaruhnya ke usia produktif ya. Artinya yang kuliah, yang bekerja, karena satu tuntutan ya, banyak sekali pikiran-pikiran, pekerjaan, mungkin PR atau tugas kuliah, ditambah lagi dengan lifestyle tadi ya, yang ngopi, yang tidak sempat sarapan, bener, yang merokok dan tidur atau istirahatnya kurang. Jadi lifestyle yang jelek ditambah lagi dengan stres, maka akan memperparah si GERD-nya tadi. Ditambah lagi suka makan seblak ya dokter. Oke, dokter kita lanjutkan ke materi dokter. Boleh dibantu slide-nya mungkin? Oke, sambil kita menunggu slide ya. Jadi kalau untuk di Vaskes sendiri, pasien datang pertama pasti kita lakukan anamnesa ya dok ya. Kita lakukan anamnesa, kita tanyakan kalau arahnya ke GERD, apa yang pertama kita tanyakan? Seperti tadi ya, gejala khasnya yang pertama adalah nyeri dada. Apa yang dirasakan? Apakah nyeri ulu hati atau rasa panas di dada atau rasa terbakar atau mungkin ada rasa pahit atau asam di tenggorokannya? Itu yang kita tanyakan. Kemudian nanti ada beberapa checklist atau lembar-lembar yang bisa kita tanyakan ke pasien, karena itu bisa menentukan kriteria dari si GERD itu. Nah, apakah obatnya ada nih dok di Vaskes? Pertama ada ya, jadi nggak usah takut kalau misalnya ada keluhan seperti GERD. Kenapa ya sering
panas nih dadanya misalnya ya, atau sering sendawa disertai dada yang terasa panas, nah boleh cek atau kontrol ke vaskes terdekat. Obatnya tersedia, jadi nggak harus takut nanti dirawat di rumah sakit atau harus seperti apa. Tapi kan kalau untuk obat ini sendiri kan banyak ya dokter ya, yang dianjurkan oleh pihak dokter gitu. Kalau misalkan ada mendadak lagi GERD-nya naik gitu, pengen beli obat, yang dianjurkan apa sih dok? Karena kan banyak ya macam-macamnya ya. Ya, jadi kan memang ada obat yang dijual bebas ya. Betul. Itu adalah obat mah biasa. Nah, untuk GERD sendiri dia ada dosisnya, ada juga pilihan-pilihannya. Akan lebih baik dikontrolkan dulu. Apabila dia memang sudah positif GERD, tentu kita akan terapi dengan GERD dulu. Terapi GERD itu ingat ya, masyarakat Bengkulu tidak sebentar, minimal 2 minggu sampai 1 bulan ya. Jadi kalau sudah selesai terapinya, nanti dokter akan meresepkan atau memberikan sedikit obat untuk pegangan kalau kambuh ya. Tapi kalau tidak kambuh tidak usah dimakan. Artinya tidak boleh sembarangan beli obat ya dokter Karena ya, walaupun penyembuhannya banyak dijual. tidak dalam 3 hari dia akan sembuh. Betul. Ya. Baik dokter, kita tahan dulu, akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.